Bareskrim Mabes Polri bersama Polda DIY mengungkap pabrik obat ilegal yang memproduksi pil koplo atau psikotropika di Yogyakarta. Pabrik ilegal yang beroperasi sejak 2 tahun lalu ini merupakan pabrik psikotropika terbesar di Indonesia. Bangunan yang berada di Sonopakis, Kecamatan Kasihan, Bantul ini digerebek personel Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Bangunan ini menjadi pabrik pembuatan obat keras dan psikotropika yang memiliki jaringan ke Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Di tempat ini, polisi menemukan berbagai jenis bahan kimia yang menjadi bahan pembuatan psikotropika, mesin produksi, serta berbagai obat keras. Terbongkarnya pabrik obat terlarang di Yogyakarta ini berawal dari pengungkapan kasus narkoba di sejumlah daerah dengan barang bukti lebih dari 5 juta butir pil golongan obat keras. Tersangka tersebut akan berkembang dengan tersangka-tersangka lainnya karena nanti akan kita upayakan untuk membuka dari transaksi dan komunikasi yang mereka lakukan sehingga jaringan peredaran obat-obat keras dan berbahaya dapat kita tanggulangi dengan baik pada masa-masa mendatang. Dari gudang di Sonopakis, Kasihan, Bantul, polisi kemudian menggeledah pabrik obat terlarang lainnya yang berada di Desa Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kita katakan bahwa penemuan dua tempat ini sebagai pabrik level mega besar begitu. Nah, akhirnya kami menangkap saudara Joko di kediamannya, satu tempat yang tidak jauh dari sini, dan kami memeriksa yang bersangkutan, dan akhirnya kami mendapatkan keterangan bahwa dia dikendalikan oleh seseorang inisial EY. Polisi akan menjerat para tersangka dengan sejumlah pasal tentang produk farmasi tanpa izin yang membahayakan masyarakat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini ada rekan kami Anissa Rizkia langsung dari Sonopakis, Kasihan, Bantul, Yogyakarta terkait dengan pabrik ilegal yang ditemukan petugas. Selamat siang Anissa, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, Fandi dan juga pemirsa, selamat siang. Kondisi saat ini di pabrik pil koplo atau psikotropika yang tengah berdiri sejak 2 tahun yang lalu, yakni sekitar tahun 2018 ini, nampak sepi, tidak ada aktivitas. Baik itu di area samping kanan kiri pun juga terlihat bangunan rumah dan juga ada pabrik di sampingnya, itu tidak ada aktivitas sama sekali. Dapat saya ceritakan kepada Anda pemirsa, memang ini merupakan pabrik pil koplo atau psikotropika yang menurut informasi bahwa pabrik ini dapat memproduksi sebanyak 2 juta pil per hari atau dengan omset sekitar 2 miliar rupiah. Bisa dibayangkan bahwa sebulan mereka dapat memproduksi sekitar 60 juta pil koplo yang diproduksi setiap harinya dan menghasilkan omset sekitar 60 juta miliar dalam sebulan. Tadi saya sempat berbincang kepada sejumlah warga di sekitaran area pabrik ini. Memang mereka sempat melihat aktivitas, namun tidak menyangka bahwa di dalam ini adalah pabrik pil koplo karena aktivitas di sini sangat minim. Untuk keluar masuknya para pegawai ini sangat minim sekali, bahkan dapat diinformasikan bahwa tidak ada truk ataupun mobil pengangkut begitu yang mengambil hasil produksi setiap harinya. Hanya ada mobil pribadi dan juga motor pribadi saja yang dilihat oleh warga sekitar. Dapat saya gambarkan untuk saat ini memang pihak kepolisian tengah mengamankan lokasi ini dengan menyegel dan juga memberikan garis polisi begitu melintang di area depan pabrik. Dan dapat saya gambarkan juga bahwa proses penyidikan ini dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dan juga Polda DIY. Selain itu juga pihak Bareskrim Mabes Polri tengah mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari alat-alat produksi, kemudian beberapa bahan
utama yang digunakan untuk membuat pil koplo ataupun obat-obat ilegal begitu, yang memang untuk saat ini aktivitas di sekitaran sudah tidak terjadi ataupun tidak ada lagi, Fandi. Dan tadi saya juga sempat bertemu dengan kepala dukuh yang ada di Sono Pakis, Bantul, Yogyakarta ini. Beliau sempat bercerita bahwa hari ini mereka sedang mendata untuk pabrik-pabrik yang di sekitaran ini memang tampak sepi juga. Jadi bisa saya katakan bahwa aktivitas pabrik di sini juga semuanya tertutup. Di sebelah kanan ini ada pabrik tepung dan juga gula. Itu kondisinya juga sepi, tidak ada aktivitas. Juga di seberangnya saya dapat gambarkan itu adalah merupakan toko ataupun seperti pabrik printing begitu, dan untuk di sampingnya juga merupakan kantor dari salah satu pusat oleh-oleh yang ada di kota Yogyakarta. Di sampingnya juga terlihat sekali ada aktivitas, mungkin truk-truk yang sedang mengangkut mebel begitu. Tapi ketika saya memasuki area itu pun juga para pegawai pun juga enggan untuk memberikan keterangan mengenai aktivitas yang terjadi di pabrik yang saat ini sudah ditutup ataupun disegel oleh pihak kepolisian. Dan Fandi, dapat saya informasikan juga memang untuk saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Pihak dari warga sekitar pun terus didata begitu, siapa saja yang menjadi saksi mata begitu untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai bangunan ini sebenarnya mereka ini sudah sejak kapan beroperasi, dan tentunya semoga ini segera terungkap begitu, Fandi. Demikian, Fandi, laporan sementara. Anissa, sebagai pabrik psikotropika terbesar di Indonesia, tentunya seharusnya ada aktivitas, paling tidak ada kesibukan setiap harinya di sana. Selama ini para pelaku ini berkamuflase aktivitas mereka sebagai apa? Hanya sebagai gudang biasa, atau ada satu kegiatan yang mereka palsukan sebagai untuk menutupi aktivitas mereka? Baik, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga di sini yang kebetulan warga ini sering duduk di angkringan yang saat ini sudah tutup begitu. Mereka sering berbincang dengan para karyawan yang bekerja di dalam gudang pil koplo ataupun pabrik terbesar di Indonesia ini. Namun kata-kata yang dilontarkan oleh pegawai bahwa mereka di sini hanya menjaga gudang, tapi tidak secara spesifik gudang apa dan barangnya seperti apa, tidak pernah diceritakan secara spesifik. Hanya saja mereka menjaga gudang ini, ada yang 1 tahun lamanya, ada yang baru beberapa bulan begitu. Dan mereka layaknya seperti pegawai penjaga gudang pada umumnya. Informasi yang saya dapatkan seperti itu, Fandi. Berarti aktivitas mereka memang sangat tertutup selama ini. Anissa, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Anissa Rizkia dari Yogyakarta.